Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai zat adiktif yaitu buprenorfin. Silahkan Mbak, slide-nya. Untuk selanjutnya, kelompok 9 terdiri dari Dian Gabriel dengan NIM K7118243, Murni Evi Pratama K7119175, Nafida Salsabda NIM K7119182, dan Palwi Anggreni dengan NIM K7119207. Next. Yang pertama adalah definisi. Buprenorfin adalah agonis opioid parsial karena sering disalahgunakan dan potensial menimbulkan ketergantungan. Obat ini hanya boleh diberikan pada pasien yang memiliki ketergantungan secara fisik dengan opioid. Buprenorfin dapat digunakan sebagai terapi pengganti untuk pasien dengan ketergantungan derajat menengah. Pada pasien yang mengalami ketergantungan opioid dosis tinggi, pemberian buprenorfin dapat memperparah gejala putus obat karena kemampuan antagonis parsialnya. Pada pasien seperti ini, dosis harian opioid sebaiknya diturunkan bertahap dahulu sebelum terapi dengan buprenorfin dimulai. Next. Selanjutnya, keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, buprenorfin adalah psikotropika berupa obat jadi yang termasuk jenis psikotropika golongan 3, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Next. Golongan 3 psikotropika. Golongan 3 merupakan psikotropika yang memiliki efek adiksi sedang dan bisa-bisa digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Contoh obat-obatan psikotropika golongan 3 adalah kodein, flunitrazepam, pentobarbital, buprenorfin, pentazocin, dan glutetimid. Next. Asal-usul buprenorfin. Buprenorfin adalah opioid sintesis yang dikembangkan pada tahun 1969 oleh perusahaan farmasi multinasional Inggris, Reckitt and Colman. Butuh 10 tahun bagi para peneliti di perusahaan itu untuk menyintesiskan senyawa opioid yang strukturnya lebih kompleks daripada morfin dengan tetap mempertahankan efek-efek yang diharapkan serta menghilangkan efek samping yang tidak diinginkan dari sebuah zat opioid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mbak. Ya, masih asal-usul buprenorfin. Obat suntik untuk mengatasi rasa nyeri parah temuan Reckitt dan Colman, sekarang bernama Reckitt Benckiser, itu lantas diluncurkan di Inggris pada 1978 dengan nama Buprenex, formulasi untuk konsumsi di bawah lidah atau sublingual dengan jenama Temgesic diperkenalkan 4 tahun kemudian. Secara global saat ini, buprenorfin dipasarkan dengan nama antara lain Subutex dan Subuxone berupa tablet sublingual serta Probupine berupa susuk atau implan untuk perawatan ketagihan opioid. Sublokade dan Temgesic berupa tablet sublingual untuk mengatasi nyeri. Buprenex berupa obat suntik untuk mengatasi nyeri akut, serta Norspan dan Butrans berupa koyo untuk mengatasi nyeri kronis. Lalu bahan dasar dari buprenorfin. Buprenorfin itu dari derivat semisintetik morfin alkaloid dan morfin alakolot itu kandungan terbesar dari opium, sedangkan opium adalah dari papaver. Dampak mengkonsumsi buprenorfin pada tubuh. Ada resiko penggunaan narkotika suntikan atau penasun akan menyalahgunakan buprenorfin dengan menggerus tablet, melarutkannya dengan air, lalu memakai larutan dengan cara disuntikan. Hal ini menimbulkan dua masalah. Yang pertama,
Buprenorfin tidak larut dalam air sehingga cairan mengandung gumpalan obat yang dapat memampatkan pembuluh darah dengan resiko terjadi emboli atau penyumbatan yang dapat mematikan. Lalu yang kedua adalah perilaku suntikan terus beresiko menyebarkan infeksi. Efek dari ketergantungan mengkonsumsi buprenorfin, yakni konstipasi, sakit kepala, insomnia, astenia, mengantuk, mual, dan muntah, pusing dan tidak sadarkan diri, berkeringat, depresi pernafasan, nekrosis hati, dan halusinasi. Selanjutnya adalah cara menyembuhkan. Pengobatan ketergantungan opioid terjadi dalam 2 tahap, yakni induksi dan pemeliharaan. Suboxone digunakan di kedua fase ini. Selama fase induksi, Suboxone digunakan untuk mengurangi gejala putus obat ketika penggunaan opioid sedang dikurangi atau dihentikan. Suboxone hanya digunakan untuk induksi pada orang yang bergantung pada opioid kerja pendek. Opioid ini termasuk heroin, kodein, morfin, dan oksikodon atau Lexicodon roxibon. Suboxone hanya boleh digunakan ketika efek opioid ini mulai hilang dan gejala putus obat sudah mulai. Selama fase pemeliharaan, Suboxone digunakan dengan dosis stabil untuk waktu yang lama. Tujuan dari fase pemeliharaan adalah untuk menjaga gejala putus zat dan mengidam saat Anda menjalani program pengobatan penyalahgunaan atau kecanduan. Setelah beberapa bulan hingga 1 tahun atau lebih, dokter akan mungkin menghentikan pengobatan Suboxone Anda menggunakan lancip dosis lambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini masih sama ke dalam cara menyembuhkan. Nah, Suboxone itu sendiri adalah suatu obat yang berisi buprenorfin dan naloxone. Obat ini umumnya digunakan sebagai bagian terapi pasien ketergantungan obat-obatan terlarang. Sifatnya adalah sebagai substitusi atau pengganti narkotika tersebut sehingga mengurangi sakau yang dialami penderita, yang seringkali merupakan penyebab kegagalan dalam proses rehabilitasi. Dengan obat ini diharapkan proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu contoh nyata orang yang menggunakan dan untuk apa itu. Jadi pada remaja di Kota Bandung menyalahgunakan buprenorfin itu dengan cara tablet dihancurkan hingga menjadi serbuk lalu disuntikkan ke tubuh. Fakta efek pengguna narkotika jenis Suboxone, tutur kepala BNN Kota Bandung umumnya berujung dengan kematian. Hal ini disebabkan oleh serbuk yang disuntikkan masuk ke dalam tubuh melalui peredaran darah. Pengguna Suboxone tersebut dapat merusak susunan syaraf pusat, rentan terjangkit penyakit hepatitis B, kerusakan ginjal, stroke, dan penyakit lainnya. Tutur Kepala BNN Kota Bandung. Berikut kita lampirkan beritanya, yaitu pada Kamis 17 September 2020. Sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai buprenorfin.